Oke, nomor selanjutnya berarti nomor 12 ya. Jika GX adalah ini, maka limit H menuju 0 dari ini adalah berapa? Nah, kalau kamu masukin ke sini, itu rada-rada males ya. Kita selesaikan dulu limitnya. Kalau dimasukin hanya 0, berarti jadi G3 dikurang G3, berarti jadi 0/0 ya. Masih ingat kalau 0/0 tinggal kita gunakan lopital, turunan atas dibagi turunan bawahnya. Nah, kita tahu kalau ada F sesuatu, sebutlah GH, maka turunannya adalah apa? F aksen si GH, F aksen GH dikali turunan si GH-nya, jangan lupa ya. Nah, ini adalah turunan fungsi komposit ya. Turunan fungsi di dalam fungsi turunan si ininya. Berarti ini anggap aja sebagai fungsi lain, jadi turunannya adalah G aksen si itu dikali turunannya ya, dikali turunan si itunya. Aduh, kenapa ya jadi begini sebentar. Aduh. Ini sensitif nih ya pulpennya. Dikali turunan dalamnya ya, turunan si dalamnya. Nah, ini berarti min. Astagfirullahaladzim, kenapa ini? Ya, ya. Min 1 ya. Dikurangin G aksen. Nah, turunannya G aksen 3 plus H dikali turunan terhadap H kali 1. Dibagi. Yang ini apa nih? G aksen, betul. 3 ditambah 2H dikali turunan dalamnya. 2. Ya. Dikurangin, nah ini angka. Turunan angka tidak ada H-nya, berarti 0. Setelah dilopitalkan, tinggal ganti semua H-nya diganti sama 0. Min-nya ke depannya jadi min G aksen 3. Ini masukin hanya 0, berarti G aksen 3 dibagi, maksudnya hanya 0, 2-nya ke depan jadi 2, G aksen 3. Tuh kan, jadi nggak penting ya GX-nya. GX-nya mau fungsi apapun nanti coret-coret nih. Jadi min 2 G aksen 3 dibagi G aksen 2 G aksen 3. Nanti bisa dicoret-coret, dapat jawabannya adalah min 1. Ya. Jadi ini namanya turunan fungsi yang dicampur, ya, turunan fungsi komposit. Ya silakan yang teman-temannya yang belum bergabung segera bergabung gitu ya. Oke, kita masuk ke limit bentuk tahingga per tahingga. Silakan dicatat dulu. Ya, kalau sudah kita masuk ke limit bentuk tak tentu tahingga per tahingga. Ya, ini saya kasih dulu teorinya. Bentuk tak tentu itu kan kemarin ada 7 ya, 0/0, tahingga per tahingga, dan seterusnya. Tahingga min tahingga. Untuk tingkat SMA cuma 4 ini ya. Sebenarnya ada tambahannya yang lainnya. Nah, yang jadi pemimpin utamanya kemarin saya udah bilang, yaitu bentuk 0/0 dan bentuk tahingga. Kalau 0/0 kemarin sudah saya jelaskan bisa pakai faktor, bisa pakai orbital. Orbital itu terus dibagi turunan bawah. Nah, hari ini kita masuk yang tahingga per tahingga. Ya. Nah, untuk tahingga per tahingga ada 2 cara. Ya, cara yang pertama adalah sederhanakan dengan cara atas bawah bagi dengan pangkat tertinggi.
ya, pangkat tertinggi. Atau ya kalian bisa gunakan cara yang kedua, yaitu bagi aja atas bawah, ambil pangkat tertingginya aja. Ambil pangkat tertinggi dari atas dan bawahnya ya. Nah, jadi ada dua cara ya. Tapi kalau di UTBK saya sarankan adik-adik pakai cara yang ini. Ambil pangkat tertinggi. Tapi kalau masuk ITB nanti ya, kalau soalnya UTS, ujian tengah semesternya ya harus pakai ini. Misalkan ini lihat di antara ini berarti pangkat tertingginya apa? X pangkat 4. Berarti semuanya saya bagi, sederhanakan, atasnya dibagi X pangkat 4, bawahnya juga dibagi X pangkat 4. Ya. Berarti bentuknya jadi limit X menuju tak hingga dari 18 dikurangin 7 per X pangkat 3 dibagi X pangkat 4. Berarti per X ditambah 5 per X kuadrat dibagi X pangkat 4. Berarti X kuadratnya di bawah ya. Ditambah 2 per X pangkat 4. Ini 2 ditambah 12 per X pangkat 3. Yang ini dibagi X pangkat 4 berarti 19 per X pangkat 4. Udah, tinggal masukin limitnya. Menuju tak hingga berarti 18 min 7 per tak hingga ditambah 5 per tak hingga ditambah 2 per tak hingga dibagi 2 plus 12 dibagi tak hingga dipangkatin berapapun jadi tak hingga ya. Nah, kayak gini. Nah, sekarang adik-adik bayangin kalau kalian punya 7 butir nasi misalkan ya, 7 butir nasi dibagi ke banyak sekali, ke tak hingga ke seluruh dunia, ke penduduk yang ada di seluruh dunia, berarti nggak kerasa kan, berarti di angka 0. Jadi 7 dibagi gede banget 0, ditambah 0, ditambah 0, dibagi dengan 2, ditambah 0, ditambah 0. Ya, jadi jawabannya 18 per 2, atau sama dengan 9. Nah, itu adalah dengan menyederhanakan atas bawah dibagi dengan pangkat tertinggi. Jadi kalian pilih dulu pangkat tertingginya. Ini tinggal coret-coret, 18 bagi 2, 9. Ya. Nah, pokoknya selanjutnya saya akan gunakan cara langsung ya. Jadi ambil pangkat tertinggi. Sekarang coba perhatikan nomor 14. Pangkat tertinggi yang di atas jelas, yaitu ini kan 2X pangkat 4, tapi dipangkatin lagi luarnya nih oleh pangkat 5. Jadi pangkat tertingginya adalah X pangkat 2, 20. Ya, dibagi ini pangkat tertinggi ini dipangkatin 4 ya. Jadi lebih tinggi lagi 3X pangkat 5 dipangkatin 4. Berarti hasilnya 2 pangkat 5, 32 dikali X pangkat 20 per 81 X pangkat 20 juga. Nanti ini cara coret. Jadi jawabannya 32 per 81. Gampang ya? Jadi limit bentuk tak hingga per tak hingga tinggal ambil pangkat tertingginya saja. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan saja. Kalau kecepatan ngomong ya. Kalau kelambatan juga ngomong, limit X menuju tak hingga. Pangkat paling tinggi di atas, pilih 2X. Pangkat 3, paling tinggi di bawah, 4X saja. Berarti ini hasilnya jadi limit X menuju tak hingga, coret-coret, jadi 2 per 4 X kuadrat. Nah, X-nya ganti sama tak hingga. Berarti jadi 2 per 4 dikali tak hingga. Berapa? Ya, gede banget ya. Jadi jawabannya adalah tak hingga. Setengah dikali gede banget, tetap aja gede banget ya.
Nomor 16, limit X menuju hingga, pilihin atasnya pangkat paling tingginya berapa? Iya, 5X kuadrat. Bawahnya X pangkat 4. Nanti ini disederhanakan, coret-coret, jadi limit X menuju hingga 5 per X kuadrat. Masukin X-nya hingga berarti 5 per gede banget. Berapa nih? 5 butir nasi dibagi ke seluruh dunia. Ya, nggak kerasa ya. Jadi jawabannya adalah 0. Jadi angka dibagi hingga itu adalah 0. Silakan siapa yang mau coba nomor 17. Apa jawabannya? Ayo. Ya, yang sudah bergabung terima kasih. Segera untuk mencoba soal-soalnya. Yang belum bergabung kasih tahu ya teman-temannya. Oke, sudah ada yang dapat jawabannya berapa? Ayo, belum ada yang masuk nih jawabannya. Ini pada pegang pulpen nggak nih? Atau nggak usah pegang pulpen juga bisa nih ketahuan langsung. Jawabannya apa coba? Ayo. Oh, D. Oke, sudah ada yang masuk jawabannya katanya D ya, dodol. Nah, kita pilih pangkat paling tinggi. Ini kan 2X ya, dipangkatin 3, berarti jadi pangkat 3. Ini juga kalau dibongkar kurungnya jadi pangkat 3. Oh, ada yang jawabnya 0 ya. Ini pangkat paling tinggi di bawahnya X kuadrat. Ya, betul. Berarti jadi coba ya kita bongkar kurungnya. Jadi apa di sini? 8X pangkat 3 min 8X pangkat 3. Ternyata 8X pangkat 3-nya habis ya. Nah, padahal ada generasi penerusnya pangkat 2-nya ini. Jadi kan lihat pangkat paling tinggi di bawah, pangkat 2 nih. Ah, curiga nih. Berarti jadi 2X min 4 nih dikali 2X min 4 dikuadratkan, dikurangin si ini. Oke, dibagi bawahnya X kuadrat plus 5X plus 10. Nah, berbeda dengan yang tadi, kalau yang tadi kan tidak saling menghabiskan ya, X pangkat tingginya.
Nih yang ini. Jadi udah dipastikan pangkat paling tingginya adalah pangkat 20. Tapi kalau kalian lihat soal yang ini, ya kalau dibongkar kurungnya, 2x min 4 dikali, nah ini kalau dikuadratin dulu jadi 4x kuadrat, 2 kali 2, 4 kali 4, min 16x plus 16, dikurangin, ini bongkar kurungnya, 8x pangkat 3, min 12x plus 4x kuadrat min 6 ya. Nah sebenarnya nggak usah panjang gini sih, nanti kalau udah terbiasa langsung ketahuan. Ini saya tuliskan saja dulu biar kalian jelas. Nah kalau dibongkar kurungnya, betul 8x pangkat 3-nya nanti habis nih. Ya, ini kali ini nanti habis. Ya, pelan-pelan aja kita kaliin. Ini kali ini 8x pangkat 3. Ini kali ini min 32x kuadrat. Ini generasi penerusnya yang pangkat 2 ya. Yang ini 32x nggak butuh. Yang ini nih 16x kuadrat. Yang lainnya nggak butuh ya, pangkatnya rendah-rendah. Saya tulis aja, ini nggak butuh. Dikurangin bla-bla-blanya rendah-rendah. Dikurangin si ini. Duh, males nulisnya. Copy aja ya. Nah, gini, dibagi X kuadrat. Ditambah yang ini nggak butuh. Nah, yang ini habisnya. Padahal ada generasi penerusnya yang ini. X kuadrat dengan X kuadrat. Ya, min 32, min 4. Jadi min 36X kuadrat. Dibagi, nah ini yang lainnya nggak butuh. Ini adalah X kuadrat. Coret-coret. Ya, jadi jawabannya ternyata minus 36. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, min 16x kuadrat, sebentar. Oh iya, astagfirullahaladzim. Ini kali ini min 16x kuadrat ya. Terima kasih. Nah, ini 16 ya. Ini min 16x kuadrat. Terus ini min 32x kuadrat. Bener. Oh iya, ini dijumlahin dulu ya. Ulangi lagi. Ayo. Mana? Kalau ini dikaliin ini, min 16x kuadrat. Ini 2x bener ya. Ini bisa jadi min, nah connect nih ya, min 48 x kuadrat, ini min 4x kuadrat, betul ya. Nah gini, dibagi x kuadrat tambah nggak butuh yang lainnya, berarti ini min 52x kuadrat dibagi x kuadrat ya. Jadi jawabannya betul ya, minus 52. Tadi ada yang jawab minus 52. Sip. Saya ulangi lagi biar lebih jelas. Kalau tadi kayaknya berpabelit. Nah ini pangkat 3-nya habis ya, karena ini kalau dipangkatin 3, terus ini kali ini pangkat 3-nya habis. Berarti ada generasi penerusnya. Nah kalian ingat aja lah yang gini, A min B dipangkatin 3, itu uraiannya adalah 1, 3, 3, 1 gitu ya. 1, 3, 3, 1 dari segitiga Pascal, yaitu perkalian AB, ini juga perkalian AB, AB, AB. Terus ini plus, ini min, ini plus, ini min. Gantian kalau min, kalau plus, plus semua. Nah ini yang pertama adalah A pangkat 3. Pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Terakhir B pangkat 3, turun 2, 1, 0.
Nah, saya butuh yang ini, yang pangkat 2-nya. Berarti dari sini muncul yang pangkat 2-nya, atau saya uraikan dulu. Ini dipangkatin 3, berarti jadi 8x pangkat 3, min, lihat ini rumus ini, 3 kali A kuadrat B. Nah, ini A-nya, ini B-nya. A kuadrat B. B-nya 4. Ditambah, yang lainnya nggak butuh, dikurangin, ini pakai kurung. Ini kaliin 8x pangkat 3. Ini nggak butuh, yang ini ya, plus 4x kuadrat. Dan seterusnya. Dibagi, iya. Yang ini coret tadi yang pangkat 3-nya ketipu, yang hasilnya 0, tertipu karena di akhirat 0 dibagi, ya. Nah, berarti ini jadi apa nih? 2 kuadrat, 4 kali 4, 16, kali 3, min 48x kuadrat, min 4x kuadrat, pangkat paling tingginya, di bawahnya x kuadrat. Ya, jadi jawabannya min 52x kuadrat dibagi x kuadrat. Nanti coret-coret. Ya. Jadi jawabannya adalah minus 52. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan nomor berikutnya 18. Apa jawabannya? Oke, sudah banyak yang masuk. Jawabannya katanya adalah D. Iya, kita pilihin ini rendah-rendah cuekin, ini rendah cuekin dulu, ini yang rendah-rendah cuekin ya. Berarti yang dipilih yang pangkat paling tingginya yaitu pangkat 2, berarti di sini juga ada pangkat 2 plus akar 25x pangkat 4 berarti 5x kuadrat ya dibagi iya bawahnya 3x kuadrat. Berarti hasilnya 12x kuadrat dibagi 3x kuadrat coret-coret. Betul ya jawabannya 4. Gampang kan? Ya, nah itu dasarnya. Jadi yang saya bilang kemarin, pokoknya intinya adalah bentuk ini. Ya,
dua bentuk ini dijadiin pecahan. Nah, gimana kalau ada contoh soal seperti yang nomor 19? Bentuk tak tentu, tak hingga, dikurang tak hingga, ini harus kamu ubah dulu kedua bentuk tadi. Bisa ke sini, bisa ke sini. Artinya apa? Jadiin pecahan. Ya. Biasanya kalau ada soal-soal kayak gini, limit X menuju tak hingga, dari akar dikurangin akar. Nah, di sininya AX kuadrat tambah BX ditambah C. Ininya AX kuadrat ditambah PX ditambah Q. Ininya harus sama ya. Ini supaya jadi pecahan, kamu kaliin dengan sekawannya dulu. Ya. Sekawannya adalah akar plus akar. Saya males tulisnya. Nanti kalau dibongkar kurungnya, akar min akar dikali akar plus akar, akarnya lepas. Dikurangin ya, dibagi bawahnya nggak ada, berarti per satu kali ini berarti jadi akar ditambah akar ya. Ini AX kuadrat ditambah BX ditambah C, ini AX kuadrat tambah PX ditambah Q. Nah, ini nanti kalau dikurangin habis, BX dikurangin PX berarti itu pangkat paling tingginya, saya keluarin B min P, di sininya X. Ini yang rendah-rendah, cuekin dulu, cuekin berarti jadi iya akar AX kuadrat, berarti X akar A ditambah X akar A. Jadi 2X akar A. Jadi rumusnya nanti B min P 2X akar A. Berarti X-nya coret-coret. Nah, ini terkenal ya rumusnya. Bapak memotong 2 ekor ayam. Katanya ada yang bilang kayak gitu rumusnya. Tapi bentuknya harus segini. Ya, contohnya, jadi saya nggak usah ngali lagi dengan sekawannya. Jadi untuk nomor 19, ini sudah pas bentuknya tak hingga dikurang tak hingga. Ya, tinggal kamu pakai rumus Bapak memotong 2 ekor ayam. B-nya sini kan 6, P-nya ini, koefisien ini, per 2 akar A, hanya 2. Berarti hasilnya 3 per 2 akar 2. Atas bawah saya rasionalin. Rasional itu berarti penyebutnya biar bulat gitu ya. Berarti jadi 3 akar 2 per akar 2 kali akar 2, 2 kali 2, 4. Jadi jawabannya 3 per 4 akar 2. Nah, siapa yang bisa kerjain nomor 20? Bentuknya harus akar dikurang akar ya. Kalau nggak gitu nggak bisa. Harus dipaksa jadi gitu dulu. Silakan. Nomor 20. Oke, sudah ada yang masuk jawabannya. Ada yang D, ada yang B, ada yang C. Waduh, banyak banget. D, B, C. Wah, pilihannya. Ada yang D, ada yang B, ada yang C. Yang mana nih kira-kira yang benar nih? Nah, ini memang banyak yang kejebak ngejarin soal ini. Dikiranya ini langsung diakarin di kuadrat ya. Padahal minusnya ini miliknya si X. Ya. Jadi sebenarnya kalau mau disederhanain, bentuknya jadi gini. Oke, sudah ada lagi yang masuk jawabannya D. Oke, D katanya. Kebanyakan jawabannya yang D. Nah, minusnya kalau dikeluarin, ini minusnya dikeluarin, kan jadi X min 1 di sini. Hati-hati ya. Nah, kemudian diakal-akalin, dia jadi akar, akarin aja, tanggung jawab di sini dikuadratin gitu ya. Berarti bentuknya jadi kuadratin X kuadrat min 2X plus 1. Baru pakai rumus Bapak memotong 2 ekor ayam. B-nya 6, P-nya minus 2. 2 akar A, hanya 1 ya, koefisien X kuadrat. Berarti hasilnya 8 dibagi 2. Ya, betul ya. Jawabannya 4. Nah,
Tapi saya punya satu cara lagi, sebenarnya cara alternatif selain pakai rumus B min P, yaitu pakai kuadrat murni. Kuadrat murni. Jadi kuadrat murni itu tanpa mikirin konstanta, kan ngomongin limit hingga ya. Nah ini gimana caranya? Pokoknya dia lepas dari akar. Berarti kan si ininya harus bentuk kuadrat kan. Kuadrat murni itu hanya kuadrat. Terus kita atur-atur nih. Gitu. Yuk, X kuadrat. Kuadratnya udah keluar. Berarti di sini X. Plus lagi. Kalau di sini min lagi. Ya, oke. Ini kalau dibongkar kurungnya X kuadrat plus 2 kali ini. Itu. Supaya jadi 6X. Berarti di sini berapa? Iya, 3. Konstantanya nggak usah dipikirin. Yang penting, pokoknya ini cara coret. Ya, kuadrat murni namanya. Kalau ada konstantanya di belakang sini, namanya kuadrat sempurna. Ya, X plus 3 min X plus 1. Berarti X-nya coret-coret, jadi 3 tambah 1. Ya, jadi jawabannya adalah 4. Ini namanya KM. Kuadrat murni. Bukan kuadrat sempurna. Ya. Oke, siapa yang bisa coba yang nomor 21? Ayo. Nah, ini mirip yang tadi ya, pakai kuadrat murni. Coba-coba ya, kita biasakan pakai kuadrat murni. Limit X menuju hingga akar. Nah, di sininya bentuknya harus kuadrat. Oke, sudah ada yang masuk jawabannya E katanya. Di sini ada 2, kan dikuadratin nih. Berarti di sini pasti akar 2. Benar nggak? Akar 2 kan dikuadratin 2. X kuadrat berarti di sininya X. Jelas? Plus 2 kali ini itu sama dengan ini. Nah, ini 2 kali ini 2 akar 2, berarti supaya jadi 8 akar 2 di sini 4 ya. Oke, tulis lagi di sini X akar 2 plus 3. Berarti ini coret-coret. Berarti jadi iya X akar 2 dikurang X akar 2 habis 4 tambah 3. Ya, betul. Jawabannya 7. Bagus pisan ya. Gitu dong ya, keren. Oke, nomor terakhir di limit ini. Sebentar lagi kita akan masuk ke limit favorit kalian ya, trigonometri. Silakan. Nah, ini pernah muncul di soal SIMAK UI kalau nggak salah ya.
Ayo, udah ada yang dapat jawabannya? Sebenarnya ini bisa disederhanain dulu gini aja ya. Misalin akar X-nya adalah T. Berarti kita ajak ke fungsi T semua. Kalau X-nya tak hingga, berarti kan akar tak hingga. Akar tak hingga ya tetap aja tak hingga. Ya, jadi gini. 4 X. X-nya apa? Kuadratin kan? Oh, berarti di sini 4T kuadrat plus 36T plus 2. T kuadrat plus 3T. T kuadrat min 7T plus 5. Nah, masih ingat teorema limit, ngitung limit bisa dipecah ya. Ngitung limit bisa dipecah. Jadi di sini ada 4 nih, bisa saya keluarin dulu. Limit T menuju tak hingga, 4-nya keluar. Berarti dalamnya T kuadrat ditambah 9T plus 2/4 atau setengah. Dikurangin, ini males nulisnya ya, nanti lagi tulisnya. Nah, 4 ini bisa keluar dari akar. Jadi 2 akar gitu ya. Dikurangin, ini males nulisnya. Nah, 2 akar itu bisa dipecah jadi akar ditambah akar. Ya. Nah, baru berlaku rumus B min P per 2 akar A yang tadi. Oke, dikurangin. Ini tadi yang males nulisnya saya tulis lagi. Saya copy aja ya. Waduh, nggak cukup nih. Simpan di sini dulu. Ini saya geser. Nah, saya kembali lagi ke sini. Udah, tinggal dikelompokin. Yang ini dengan yang ini dengan ini. Ya, ini baru pakai rumus B min P per 2 akar A. B-nya 9, P-nya 3, A-nya 1. 9 kurangin 3, 6 bagi 2, 3. Yang ini B-nya 9, dikurangin P, min 7, per 2 akar A. 16 bagi 2, 8. Jumlahin? Iya, jawabannya 11. Nah, tapi kelamaan kan, kalau pakai rumus B min P kadang-kadang lebih cepat dengan menggunakan KM, ya, kuadrat murni. Tapi harus bisa nih, ngubah ini menjadi bentuk akarnya bisa lepas. Gimana caranya? Atur-atur. Coba ya, kita belajar. Yuk, kita pakai kuadrat murni. Kurung, kuadrat. Kurung, kuadrat. Kurung, kuadrat. Iya, bagus. 2T. 2T kan dikuadratin 4T kuadrat ya. Plus lagi di sini. 2 kali 2T, 4T kali berapa supaya jadi 36T? 9. Yang ini T. Plus lagi. 2 kali T, 2T kali berapa supaya jadi 3? Berarti 3 per 2. Benar? Lagi. Yang ini. T. Min, tulis min. Iya, 7 per 2. Ya. Udah selesai. Tinggal ini cara coret. Coret-coret. Coret-coret. 2T dikurang T, kurangin T, habis. Angkanya 9, dikurang 3 per 2, dikurang min per 2. Dikurang min 7 per 2. Hitung dulu yang ini, min 3 per 2 tambah 7 per 2. 4 per 2, 4 per 2 T 2, ditambah dengan 9. Ya. Gini ya. 9 ditambah 2. Ya, jadi jawabannya sama dengan 11. Oke, selesai. Silakan kalau ada pertanyaan.
Pak, punten. Ya, mangga, silakan. Lihat jawaban yang akar. Iya, oke. Kalau sudah, kita masuk ke limit yang terakhir, yaitu limit jenis fungsi trigonometri. Bentuk tak tentu 0/0, karena masalahnya di situ ya. Nah, nanti kasusnya ada dua kasus. Yang pertama kasusnya sudutnya 0. Mendekati 0. Bukan limitnya. Ini saya tulis ya, bukan limit. Tapi sudutnya. Nah, kalau saya sebut sudutnya adalah kotak, ya. Saya sebut aja sudutnya kotak aja ya, atau alfa ini kotak lah. Yang jelas bukan limitnya ya. Satu lagi kasusnya adalah sudutnya tidak sama dengan 0. Nah, biasanya kadang-kadang UTBK sih ngeluarin yang sudutnya tidak 0. Kalau sudutnya tidak 0, kalian harus benar-benar hafal rumus-rumus trigonometri untuk menyederhanakannya, kemudian gunakan L'Hopital ya. L'Hopital itu yang biasa turunan atas dibagi turunan bawah. Nah, tapi kalau sudutnya 0, kalian bisa gunakan dua cara nanti. Cara konsep limit, konsepnya, atau pakai, nah ini saya mau ajarin yang cepat aja. Waktu di tingkat 1 semester 2, saya diajarin di ITB itu Maclaurin ya. Jadi Maclaurin ini orang Prancis ya. Dia menemukan fungsi-fungsi KW ya. Kayak sepatu Adidas ada Adidas KW-nya ya. Nah, ini si Maclaurin menemukan fungsi KW. Jadi yang mirip-mirip ya. Nanti si Maclaurin untuk tingkat SMA pisahin aja, ada orde 1, ada orde 2, ada orde 3. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi itu mau untuk tingkat lebih tinggi lagi ya. Nah, kalau orde 1, asalkan sudutnya 0 yang tadi, nanti ada deh kalau ketemu sin kotak, gantinya sama kotak aja. Tangan kotak ganti sama kotak. Kalau cos kotak, gantinya sama 1. Itu fungsi KW-nya. Jadi untuk kotak mendekati 0, nah kan fungsi sinus kan gini kan. Nah, si Maclaurin melihat ini, si yang mendekati 0 di sini, jadi mirip dengan garis, kalau ini Y sama dengan sin kotak, itu sama dengan Y sama dengan kotak. Y sama dengan X itu garisnya gini. Jadi ini mirip banget si garis Y sama dengan X, dengan si kurva Y sama dengan sin X. Untuk X di sekitar 0. Yang di sininya aja yang dia lihat, yang ini nggak perlu. Nah, gitu ya maksudnya. Nah, untuk orde yang kedua, orde itu nanti pangkatnya. Ini nilai pendekatannya, fungsi KW-nya, yang kayak tadi, kotak 1, ini min 0, ini plus 0, jadi 0-nya nggak usah dianggap, ini min setengah kotak kuadrat.
kotak itu 1 min setengah kotak kuadrat. Ya, jadi ini orde 2-nya nih, pangkat 2-nya. Berarti ini sama aja dengan kotak, ini sama aja dengan kotak, yang ini. Jadi orde 1 dengan orde 2, untuk sin dengan tangan sama ya. Kos aja yang berbeda. Oke, pahami dulu itu. Kemudian orde yang ketiga. Nah, ini tadi orde satunya sambil belajar langsung tadi. Ini orde satunya ini ya, kotak, kotak, 1. Orde 2-nya ininya 0. Orde 3-nya nambah lagi, cukup ketiga. Ini min 1/6 kotak pangkat 3. Ini plus 1/3 kotak pangkat 3. Ini plus 0. Lebih sederhana lagi, biar kalian langsung hafal, sin kotak itu kotak min 1/6 kotak pangkat 3. Ya, ini orde 3 nih, pangkat 3. Tangan kotak, kotak plus 1/3 kotak pangkat 3. Ini dengan ini hati-hati mirip. Bedanya yaitu ya, sekadar mengingat, kalau sin, ini ada in-nya. Ininya min. Kalau tangan kayak ada tambah gini, ininya tambah. Ya, maksa dikit yang penting apal ya. Terus lihat depan hurufnya S, berarti ini 1/6 ya. Ini T, 1/3. Kotak pangkat 3-nya sama, orde 3 ini. Nah, kalau kos kotak, ya udah ya 1 min setengah kotak kuadrat gitu. Orde 3-nya di sini 0 gitu ya. Kalau diterusin orde 3-nya dia pangkat enggak ada, cuma 0. Nah, kapan beralih ke orde-orde kalau tidak sanggup ya? Jadi orde 1 tidak mampu, lari ke sini. Ciri-ciri ketidakmampuannya, fungsi aljabarnya habis. Habis itu jadi 0. Jadi si Maclaurin ini menemukan mengubah fungsi trigono menjadi fungsi aljabar. Biar gampang maksudnya ya. Oke, supaya jelas adik-adik saya kasih aja beberapa contoh soal karena kita waktunya cuma 3 menit lagi. Oh iya, satu lagi, ini penting juga. Ini catatan penting. Penggunaan orde untuk penjumlahan, pengurangan, ini ordenya harus sama. Si kotak-kotak ini ordenya harus sama. Jadi kalau ini orde 3, ini juga harus orde 3. Ya. Ini orde 2, ini juga harus orde 2. Nah, tapi untuk pembagian atau perkalian, ya ini bebas orde. Yang penting, atas bawah, pangkatnya seimbang. Dah, susah ya jelasinnya ya. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Kita mulai saja contoh. Seperti yang nomor 1. Nah, ini bisa dicoba pakai orde 1 dulu. Tapi pertama dicek dulu sudutnya. Sudut itu yang nempel di kos, nempel di sin, nempel di tangan. Itu sudut. Bukan limitnya ya, sudutnya. Oh, ini 0. Berarti bisa pakai Maclaurin. Dan selalu adik-adik coba pakai orde 1 dulu. Ya.
Berarti 3X dikali cos kotak di orde 1 tadi sama dengan berapa? Selalu pakai ini dulu ya. Orde 1 cos kotak itu 1, apapun kotaknya. Dibagi sin kotak, X aja ya, kotak aja. Cos kotak 1. Nah ini pangkatnya seimbang adik-adik. Ya, jadi ini 7X dibagi X. Nanti dicoret-coret jawabannya 7. Nah kalau kalian sudah paham Maclaurin, ya ini gampang banget. Ya. Nah contoh yang ordenya berbeda, misalkan gini. Nah, kalau saya pakai ini sudutnya 0 kan, ini 0 kan, bukan limitnya ya, tapi sudut-sudutnya ini 0 semua. Nah, ini kalau pakai orde 1 jadinya gini, cos kotak tadi apa? 1 kan? Habis dia. Berarti tidak sanggup, tidak mampu penggunaan orde ke-1. Larikan ke orde yang lebih tinggi, orde 2. Ya. Jadi limit X menuju 0, 1 dikurangin cos kotak. Cos kotaknya 1 min setengah kotak kuadrat. Jelas? Dibagi, nah ini kan pembagian nih, atas pakai orde 2. Bawah, tidak perlu pakai orde 2 karena pembagian. Tadi ya catatan pentingnya, kalau penjumlahan pengurangan ordenya harus sama, kalau pembagian atau perkalian bebas orde. Asal pangkatnya seimbang. Nah ini contohnya. Orde yang di bawah saya ambil orde 1 udah cukup adik-adik. X kuadrat, sin kotak kan kotak aja ya. Cos kotak 1 ditambah, ini pakai orde 1, maka ini pun harus pakai orde 1 karena penjumlahan. 7X dikali tangan kotak, kotak aja. Nah, ini pakai orde 1. Ini orde 1, ini juga orde 1. Jelas? Asal pangkatnya apa? Seimbang. Oke, 1 kurangin 1 ini tadi yang habis, berarti ini jadi setengah kali 8X dikuadratin, berarti 64X kuadrat, dibagi X kuadrat tambah 7X kuadrat, 8X kuadrat. Nanti X kuadratnya coret-coret, 64 dibagi 88 kali setengah, ya sama dengan 4. Nah itu contoh penggunaan orde. Oke, hari ini segitu dulu. Minggu depan kita lanjutkan pembahasan soal. Tapi yang tadi ada ini penting, silakan difoto dulu. Nah ini tidak ada di buku manapun ya penggunaan Maclaurin ini. Silakan. Kalau pakai konsep nanti ajalah minggu depan saya jelaskan ya. Pokoknya kalau konsepnya sin T dibagi T itu sama dengan 1. Yang gitu loh. Untuk T menuju 0. Ini dengan ini harus sama. Nah itu mah waktu di sekolah lah ya. Waktu kelas 12. Atau harus pakai konsep limit. Kalau sekarang mah kita kan mau UTBK-an pakai Maclaurin. Ya. Orde itu pangkat tertingginya. Ini pangkat 1, ini pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1. Ini orde 2 berarti pangkat tertingginya pangkat 2. Nah ini 0 pangkat 2. Pangkat 3 berarti pangkat 3. Tadi udah diajarin cara ngapalinnya. Nah ini ingetin aja. Yang praktisnya ini. Orde 2, orde 3 bisa disatuin kayak gini. Orde 3 aja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.